semua dari kawan-kawan itu pasti berniat bertumbuh. Benar nggak? Kalau misalnya bertumbuh itu susah dijelaskan dengan kata-kata, berniat naik gaji, benar nggak? Atau berniat lebih sejahtera, benar nggak kawan-kawan? Saya ngeliat di sini usianya mungkin ada yang 23, ada yang 22 gitu kan. Setiap orang itu sebetulnya siap atau mensyukuri apa kondisi yang ada saat ini, tapi setiap hati manusia itu ingin lebih baik ke depan nanti, benar nggak? Ya, kita ambil kesepakatan dulu, baik Pak Dedi maupun teman-teman keluarga besar 8-12. Hati-hati nih nyebutnya jadi salah. 8-12, saya yakin ingin bertumbuh. Ya, kita humor sedikit lah pagi-pagi ya, canda sedikit. Muslimah yang di sini nih belum pada nikah kan? Atau udah? Ada yang belum, ada yang udah ya. Misalnya ada yang belum nikah gitu di sini. Muslimah itu di luar sana sebetulnya itu siap menerima pria dengan kondisi apa saja sebetulnya gitu. Ngontrak dulu nggak apa-apa, pakai motor dulu nggak apa-apa gitu. Atau kurang lebih miskin dulu nggak apa-apa, tapi jangan konstan miskinnya, ngerti nggak maksudnya? Halo? Anda sekarang kerja di sini misalnya 800.000 apa nggak tahu saya 1 poin sekian, atau misalnya UMR nggak UMR, itu sebetulnya calon istri Anda itu nggak apa-apa, ngerti nggak maksudnya? Tapi jangan selama-lamanya gitu loh, 10 tahun gitu loh, motoran aja gitu loh. Ngontrak nggak apa-apa, 1 kamar gitu kan, ruang itu ya, ruang tamu itulah, kamar tidur itulah, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi tumbuh, tapi apa? Tumbuh. Besok-besok jangan begini terus gitu. Halo, gimana? Setuju nggak? Setuju kan? Saya tegang gitu, tegang ini setuju atau tegang gimana gitu ya? Santai aja, santai aja, santai aja. Saya bukan gimana-gimana kok gitu. Jadi saya sekarang pengen ngomong bahwa ini loh, saya pengen teman-teman tuh tumbuh. Kalau hari ini pramuniaga, besok teman-teman harus jadi kepala toko gitu loh. Tahun depan mesti jadi kepala toko. Kalau sekarang kepala toko, besok harus jadi area manajer, pegang 8 toko, 7 toko. Area manajer Bekasi, area manajer Jakarta Timur, area manajer 8-12 Jakarta Barat, mesti begitu gitu loh. Tumbuh. Nah sekarang pertanyaannya begini. Organisasi itu kan piramid begini teman-teman sekalian ya. Kepala toko misalnya kan ada staff, terus misalnya di sini ada pramuniaga atau lapis low management ya, misalnya begitu. Kak, saya mau gaji saya naik. Gaji di organisasi itu korelasinya sama tanggung jawab. Saya gajinya gede di Keke Group, tapi tanggung jawab saya salah-salah ngeset branding gitu ya, bisa hancur semua gitu loh. Jadi karena posisinya sangat besar tanggung jawabnya, maka di balik tanggung jawab yang besar itu ada gaji yang besar. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau Anda mengatakan saya pengen Kak gaji saya tuh gede, berarti gaji gede itu di belakangnya ada kerjaan yang gede. Jadi kalau misalnya Anda bilang Kang Randy aku mau grow, naik gaji, ya udah berarti naik posisi. Sekarang kalau 8-12 ini cuma satu-satunya di Depok, ini aja misalnya gitu ya. Terus Anda punya kepala toko, misalnya namanya Pak Sumadi gitu ya. Lah apakah Anda kalau mau berkarir itu terus nusuk-nusuk Pak Sumadi gitu? Ayo kapan resign, kapan keluar gitu supaya saya naik, apa begitu? Enggak kan? Enggak mungkin gitu. Gimana jadi supaya karir kamu itu gede ya? Maka perusahaan ini juga harus membesar, ngerti nggak maksudnya? Oh 8-12 ternyata laris gitu ya, alhamdulillah pengunjungnya bertambah, Pak Dedi sama istri bisa nabung profit, kita buka lagi di Bekasi. Nah ngomong nih sama SPG yang di sini, ayo siapa yang bisa di training jadi manajer toko atau store manager 8-12 Bekasi, dibuat trainingnya. Nah nanti ada yang jadi manajer store di sana di Bekasi itu, 2 shift misalnya 2 manajer store, itu namanya karir. Itu namanya apa? Karir. Jadi kita tuh bisa berkarir kalau misalnya perusahaannya apa? Besar. Coba sama-sama. Kita bisa membesar, coba. Jika organisasinya membesar, coba. Kita bisa bertumbuh. Kalau organisasinya tumbuh. Jadi sepakat nggak diri kita ini tumbuh? Sepakat? Sepakat?
Sepakat. Nah, supaya diri kita ini tumbuh, apa yang mesti tumbuh? Organisasi. Gaji Anda itu dari mana sih? Nih loh, gaji Anda itu dari sini loh. Modal kerja. Ini saya ajarin ya, bisnis ya. Jadi gini, kenapa sih saya mesti ngomong panjang-panjang begini? Ini juga saya mau curhat sama Pak Dedi sama Ibu. Kenapa saya harus ngomong panjang-panjang begini? Kadang-kadang tuh gini. Kenapa kok ada SOP-nya nggak jalan? Kenapa udah banyak aturan begini-begini semuanya nggak jalan? Karena apa? Karyawan tidak punya alasan dan tidak paham mengapa itu harus diikuti. Ngerti nggak maksudnya? Jadi saya nggak mau ngomong panjang-panjang ke branding, ke pelayanan gitu. Saya akan berbicara sia-sia ketika Anda nggak ngerti alasannya kenapa harus melayani dengan baik gitu loh. Tapi kalau Anda mengerti alasan, oh iya saya ngerti 8-12 harus besar, saya ngerti itu untuk diri saya juga. Maka berbicara teknis itu, berbicara strategi itu berbicara hal yang gampang lah gitu. Strategi itu bisa baca, bisa nyontek di Google, bisa lihat-lihat, intip-intip, oh dia begitu. Setelah kamu semua punya alasan, setelah kita semua punya apa? Punya alasan untuk menumbuhkan 8-12. Tapi kalau misalnya nggak punya alasan gitu ya, lemes gitu. Mau konsultan sampai miliaran rupiah Anda datangkan ke sini, ya kita nggak akan jalan-jalan dan itu udah sering banget. Coba lihat ini ya, gaji itu dari mana? Modal kerja akhirnya beli bahan baku kan? Bahan baku inventory di dapur tuh. Ya ada terigu lah, ada ikan lah, ada segala macam kan gitu tuh. Dari inventory akhirnya kita bisa dagang. Lahirlah namanya penjualan. Apa sih penjualan? Orang masukin uang di kasir itu loh. Itu namanya penjualan. Nah dari situ, dari sales itu akhirnya balikin modal. HPP. Waktu buatnya berapa? Balik lagi ke modal kerja. Sisanya gross profit. Dari gross profit ini kehantam operation dan expense. Apa itu operation dan expense? Gaji itu di sini, gitu loh. Coba 1, 2, 3, 4. Gaji itu tahapan keempat di operational expense. Jadi kalau Anda mengatakan, aduh pengen naik gaji, ini tuh harus gede, ngerti nggak maksudnya? Ya dari mana ini keluar kalau misalnya ini nggak gede gitu kan? Kan ini ngalir ini ke bawah ini, gitu loh. Jadi sebetulnya ya, ini saya sering ngomong sama teman-teman karyawan, saya juga ngomong di Telkomsel, saya juga ngomong di mana-mana. Bukan owner yang ngegaji. Coba lihat ini. Bukan Pak Dede sama Ibu yang ngegaji. Siapa yang ngegaji? Yang ngegaji itu customer. Halo? Yang ngegaji Anda itu orang yang datang dan makan itu. Coba lihat ini nih. Penjualan, kepotong HPP, gross profit, gaji. Baru lahirlah di sini net. Net inilah yang harus ditabung ke modal kerja lagi. Jadi harapannya 8-12 itu nggak perlulah dia ngutang-ngutang ke bank. Cukup aja nanti tinggal buka cabang itu pakai uang sendiri. Setelah bisa nabung net profit. Tapi ini harusnya urusannya Pak Dedi detail gitu. Cuma saya kasih tahu ke teman-teman biar teman-teman tahu begini cara mainnya. Oke, coba sama-sama. Kita udah selesai chapter 1. Saya harus tumbuh. Coba ulangi. Saya harus tumbuh. Berarti organisasi harus tumbuh. Oke, sepakat ya? Sepakat. Nah sekarang gimana caranya organisasi biar tumbuh? Ya, gimana caranya organisasi biar tumbuh? Oke. Teman-teman sekalian coba ini, bisnis proses. Coba ulangi. Bisnis proses. Itu pasti dia melayani market. Jadi bisnis proses itu dia pasti melayani market. Sekarang saya tanya gini. Mas-mas dulu, kenapa Anda beli beras di swalayan lebih mahal? Kenapa Anda nggak beli berasnya di sawah pada lebih murah? Kenapa nggak ke sawah? Jauh, berarti Anda ke swalayan karena dekat. Good, bagus. Lebih bersih. Belum jadi. Bu, mau beli beras bu di sawah? Ya silakan giling dulu gitu ya. Ya, jadi apa aja tadi? Bagus tuh, bagus kamu dekat. Terus apa lagi? Bersih. Terus belum jadi berarti praktis. Udah datang terus tiba-tiba langsung bisa higienis. Higienis apa lagi mas? Kenapa nggak beli ke sawah? Pernah beli beras nggak? Pernah lihat beras kan? Oh gitu. Gimana? Okay. Belum diproses. Iya belum diproses. Oke, praktis. Terus apa lagi? Kenapa nggak higienis bersih? Oke. Terlalu jauh. Oke, good.
Ah? Nggak praktis, apalagi? Lebih cepat dan efektif. Lebih cepat dan efektif. Saya kalau ke swalayan sekalian beli sos tomat, ya kan? Sekalian beli penyedap rasa. Kalau kayak ke sawah cuma beli berasnya aja. Itu juga kalau ada. Mbak, apa kira-kira lagi? Yang lain. Kenapa belinya nggak ke sawah? Ke swalayan. Lebih mudah. Terus? Oke, rata-rata itu ya, lebih mudah, lebih baik, ya. Praktis, gengsi boleh? Mau kemana? Sawah, nggak keren banget. Mau kemana? Giant, keren loh. Ya kan? Dingin, boleh nggak? Nyaman gitu loh. Banyak pilihan, ya toh? Jadi sebetulnya, kan tadi pertanyaan saya gini, mengapa Anda mau bayar lebih mahal beli beras di swalayan? Kenapa Anda tidak mau beli di sawah? Berarti, ya silakan. Ya silakan. Silakan. Berarti kawan-kawan sekalian apa? Nih perhatian ya. Ayo kita fokus lagi. Berarti uang yang tadi kita belanjakan untuk beli beras itu nggak pernah beli beras. Tapi uang yang kita belanjakan itu untuk beli ini. Lebih dekat, lebih mudah, lebih praktis, ada pilihan. Berasnya sendiri itu nggak 10.000. Coba Anda bayangkan, beras itu dari dia sawah sampai toko, berapa proses bisnis yang ada? Diangkat, di packing, diangkat, terus di display di toko, tokonya kasih AC. Jadi kalau misalnya beras itu 10.000, ya Anda kan masuk toko itu kan bernafas kan, kayak pakai AC gini kan. Anda kan makan freonnya ini, ngerti nggak maksudnya? Jadi sebetulnya Anda tuh bayar freon AC gitu, ngerti nggak maksudnya? Anda nggak pernah bayar beras. Jadi sekali lagi ya, uang itu tidak pernah membeli beras. Uang itu tidak pernah membeli produk, tapi uang itu membeli hal-hal goib di belakang produk itu. Apa yang goib itu nggak tersentuh abstrak, lebih dekat, lebih praktis. Ngerti nggak maksudnya? Aku sekarang pelan-pelan. Kenapa ada tas yang harganya 60 juta? Tas ibu-ibu tuh, 60 juta, Louis Vuitton. Padahal kalau di Cipaduit juga 3 juta juga udah bagus banget gitu loh. Kualitasnya juga sama lah gitu. Ya, silakan. Yuk, silakan. Tapi kenapa kok ada orang yang bawa apa? Tas 60? Karena si tas 60 juta ini, sebetulnya orang beli 60 juta tuh bukan beli tas, ngerti maksudnya? Beli akses sosialnya. Karena kalau dia nggak bawa tas itu sama ibu-ibu yang juga tasnya harganya sama, nggak diajak ngomong, kan gitu tuh ada kan? Komunitas ibu-ibu kalau salah bawa tas dia nggak ajak ngomong. Oke, saya sekarang landing ke makanan ya. Saya akan mendarat ke bisnis makanan. Di Bandung itu ada steak namanya steak Sulanjana, 14.500. Teh sini Carlos, Cordon Bleu, 14.500, 17.500 di Dago. Anda naik Dago dikit ke atas, ada restoran namanya The Valley. Itu steaknya 450.000. Apakah ini daging sapi, di sini daging sapi terus dipijit? Enggak, dua-duanya daging sapi gitu. Enggak tiba-tiba ini daging sapi yang dipijit, yang ternaknya pakai spring bed tidurnya, enggak gitu loh. Sama-sama sapi, ngerti nggak maksudnya? Aku gigit juga dagingnya ya memang enak The Valley sih. Cuma ya gitulah, daging sapi gimana sih gitu. Tapi loncat harganya dari 17.500 loncat sampai 450.000. 450.000 tuh beli apa sih? Ya beli suasana. Kalau kita yang 17.500 masuk, Pak ngantri dulu ya, tempat duduknya plastik, ya kan? Gitu. Terus tempatnya kecil, los begitu, ada dia masak jadi bau steaknya itu muter di kiosnya, tapi enak gitu loh, rame aja terus. 17.000 ya kan ya? Ya ke situ orang bener-bener pengen makan steaknya, steak 17.000-an. Tapi di atas, yang restoran atas begitu kita masuk ada lagu jazz gitu kan. Terus kemudian cahayanya juga bagus, kita duduk di luar outdoor gitu, terus bisa ngelihat lampu kota Bandung yang kerlap-kerlip, malam hari outdoor plus masuk angin sebetulnya ya. Jadi sebetulnya 400.000 tuh nggak bayar stick, itu bayar lampu itu loh, bayar ngelihat lampu Bandung itu loh, ngerti nggak maksudnya? Sama masuk angin, ngerti nggak? Sama mbak-mbak yang nyanyi lagu jazz itu aja bayarin, itu namanya bayarin suasana. Jadi kawan-kawan sekalian, bisnis itu nggak pernah dia ngasih barang, bisnis itu ngasih value. Ngasih apa? Value.
Apa sih value itu? Nilai. Apa sih nilai itu? Bisnis itu ngasih manfaat gitu loh. Ngasih apa sih? Ngasih benefit. Apalagi ya bahasanya ya. Sesuatu yang enak, sesuatu yang menurut pasar itu bagus, sesuatu yang menurut pasar itu lebih baik, lebih praktis, yang kayak tadi kamu sebutkan itu namanya apa? Value. Coba ulangi, value. Value itu nilai, gitu loh. Jadi market itu kalau dia dapat value, baru dia mau ngasih uang, baru dia mau bayar. Namanya apa? Revenue. Coba ulangi, revenue. Revenue masuk, Pak Deddy belanja lagi tuh ikan, Ibu belanja lagi tuh bahan baku, sisanya namanya profit. Sisanya namanya apa? Profit. Kita itu bisnis ya mesti ngejar profit. Kalau nggak ngejar profit ya kita bikin yayasan aja gitu loh. Harus untung gitu loh. Setiap yang terlibat gimana caranya harus nyetak profit. Nah coba lihat, perhatikan ini. Sehingga waktu kita bilang 8-12 harus besar, yes gitu, ngerti maksudnya? Maka profitnya harus naik, ya toh? Kalau profitnya mau naik berarti revenue-nya harus naik. Kalau revenue-nya harus naik, yang pertama kali naik adalah value yang kita berikan pada market itu harus naik. Maka kita tanya, kira-kira kalau pengunjung itu datang ke dalam 8-12, value apa yang mereka harapkan? Iya kan? Toko bersih, parkir oke, aku lihat parkir juga cukup bagus, ya kan? Mesen nggak salah-salah. Pesen ya pempek kapal selam, yang datang kapal tanker. Nah itu kan nggak nyambung. Ya kapal selam yang datang gitu loh. Pesannya yang ini pesanan oke, cepat, ya kan? Jabodetabek ini orang itu in a rush. Apa itu in a rush? Orang itu terburu-buru, ya. Jadi Anda delivery-nya juga harus cepat, dapur juga standar, gitu toh. Rasa kapal selam hari ini sama rasa kapal selam hari kemarin, kekenyalannya dan seterusnya itu sama gitu loh. Jangan kalau malam Jumat Kliwon itu rasa 8-12 itu rada-rada kenyal. Kalau malam Senin Legi itu rada, ini berubah-berubah gitu loh. Sesuai wangsit. Nah ini kan tidak bagus. Itu namanya nggak standar. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Alhamdulillah tadi kamar mandi ada airnya. Beberapa restoran tuh kamar mandi orang buang air tekan kok nggak ada airnya, horor, ya kan? Alhamdulillah tadi ada, bagus, good, ya. Nah itu kita cari dulu apa value-nya kita cari. Aku lihat juga musola bagus, ya itu oke, itu value. Kamu punya tempat pertemuan, ini value. Ini kan sebetulnya bisa kita jual terus gitu, buat tempat pertemuan apa segala macam, bersih. Jadi teman-teman sekalian, kita tuh kalau di bisnis itu harus berpikir value before money. Coba ulangi. Value before money. Jadi kalau kamu mau dapat uang, jangan mikirin uangnya. Penjualan di kasir itu, uang di kasir itu hanya dampak dari baiknya produk. Ngerti maksudnya? Uang itu hanya dampak dari baiknya produk, baiknya layanan. Oke. Sebagian sudah nguap-nguap. Ini aku ajarin sekarang, ya. Siapa yang mencetak value ini? Siapa yang menghasilkan value ini? Adalah orang-orang yang ada di dalam bisnis. Bukan Pak Deddy, bukan Ibu, bukan. Tapi semua yang ada di dalam bisnis itu mengkontribusikan value-nya juga, mengkontribusikan kerja mereka juga, sehingga keluarlah value ini. Yang bikin pempek mesti benar bikin di dapur. Yang jadi pramuniaga mesti benar-benar ambil pesanan. Yang ambil pesanan sudah bagus, Bapak selamat datang, mau pesan apa? Silakan Pak, ditunggu. Udah manis banget, sudah senyum, sudah luar biasa. Tapi dapurnya berantakan, empempenya nggak bisa digigit. Ini masalah. Empempenya udah bagus, pramuniaganya cemberut. Ya Pak, pesan. Mau pesan apa? Apa aja yang ada, baca aja, Pak, kan bisa baca. Yang ini ada nggak Pak? Yang itu nggak ada Pak, habis. Loh ini jualan gimana sih Pak? Pak itu habis Pak. Bapak jangan ngotot. Kalau Bapak nggak suka nggak usah. Saya juga capek Pak. Bapak kira Bapak doang yang capek? Makanan bagus, pramuniaga ancur-ancuran, berantakan tuh bisnis. Pramuniaga oke, makanan bagus, brandingnya salah, hancur juga tuh bisnis. Jadi each person, setiap orang,
every single individu, setiap individu dalam bisnis itu harus berpikir gimana caranya memberikan kontribusi yang terbaik. Maksimal contribution. Coba ulangi apa? Maksimal contribution. Karena sikapmu, caramu bekerja, siapapun dari kamu itu mempengaruhi apa? Value. Jadi kalau Anda sekarang punya, aku tebak-tebak berhadiah ada 40 orang misalnya di sini. 2 orang kerja sembarangan, 2 orang ini merusak nasib 38 yang lain. Ngerti nggak maksudnya? Kamu kok kerja sembarangan gini-gini? Udahlah bang, kau rewel kali pun. Suka-suka aku lah. Lah ini ngerusak sistem. Kalau dia nggak menghargai sistem, dia ngerusak nasib 38 yang lain. Gimana mau naik gaji? Manusianya begini. Makanya biasanya kalau saya sudah kontrak sama sebuah bisnis itu, lalu kemudian saya coach 3 bulan, pasti banyak yang resign tuh. Karena saya omongkan kepada karyawan, teman-teman, kalau memang bisnis ini, warung ini, 8-12 ini bukan pilihan Anda dan Anda kesini itu karena terpaksa, ya emang nggak ada yang lain Kang, mau di mana lagi kerja, ya udah di sini aja telen gitu, sambil males gitu. Digaji tetap sama tapi nggak ada kontribusi. Lebih baik Anda keluar, Anda cari organisasi yang memang menantang diri Anda gitu. Yang memang Anda seneng. Aku ini bang sebetulnya senang main band. Ya udah jadi gulung-gulung kabel aja di kafe. Tiap hari ketemu artis, ketemu Ariel, ketemu apa. Udah kerja di Net TV. Jadi tukang angkat kamera, gulung kabel gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jangan di sini. Kamu itu teman-teman sekalian, dan ini aku ya. Kenapa aku gagal di ITB? Ini aku sekarang curhat. Kenapa saya gagal di ITB? Karena ITB teknik perminyakan itu bukan pilihan saya, itu pilihan lingkungan. Bapakku kerja di perusahaan minyak, omku kerja di perusahaan minyak, satu keluarga besarku itu semua perusahaan minyak. Jadi Randy Saputra kecil itu terdesak bahwa dia harus jadi karyawan perminyakan, ngerti nggak maksudnya? Padahal jiwanya tuh edukator, pengennya masuk mungkin psikologi yang lebih tepat. Harusnya yang lebih tepat masuk Vkom, jadi public relation. Tapi karena bukan pilihan, saya masuk ITB. Saya kuliah di ITB dengan energi bahwa ini bukan pilihan saya. Akhirnya apa? Gagal. Semua jalan kehidupan yang dipilih terpaksa itu hanya berujung pada kegagalan. So, kamu tanya sekarang di 8-12 ini. 8-12 ini adalah pilihan kamu berkarir atau bukan? Kamu yakin nggak 8-12 ini bakal gede? Kalau nggak yakin, kamu cari sana perusahaan yang bisa bikin kamu gede. Gitu loh. Pak Dede juga nggak usah baper ya Pak ya, kalau ada yang resign Pak ya, nggak usah. Nggak usah. Pak Dede tanya satu-satu, gimana, percaya nggak kita 8-12 bisa 20 cabang, 30 cabang? Saya datang ke EGS. EGS itu perusahaan support yang ngasih cleaning service, ngasih security. Mantan ISS, mantan orang-orang ISS keluar jadi EGS. Saya juga ngomong di perusahaannya, kalau kamu nggak yakin EGS bisa mengalahkan ISS Belgia itu, yang sekarang omsetnya 8 triliun, ya jangan di EGS. EGS sekarang 25 miliar setahun. Kecil banget dari 8 triliun. Kejar itu omsetnya ISS. Kalau bisa kamu 1 triliun, 2 triliun. Kalau nggak yakin jangan di EGS. Udah saya tinggal, saya tinggal, kemudian ketemu sama teman-teman EGS. Alhamdulillah. Seraton udah pakai EGS sekarang. Rumah sakit di Cirebon pakai EGS sekarang. Beberapa BJB Bank Jabar Syariah juga pakai EGS sekarang. ISS udah mulai tergeser pelan-pelan. Kenapa? Karena tim dalam perusahaannya solid, ngerti nggak maksudnya? Siap gitu loh untuk ngasih yang terbaik. Makanya Keke kalau ditanya, Keke bertumbuh berapa karyawan? Ya nggak banyak, tapi nggak banyak itu siap mati untuk perusahaan itu, ngerti nggak maksudnya? Siap kontribusi untuk perusahaan. Jadi deh gini, coba sama-sama ya. Total value bisnis, coba ulangi. Total value bisnis adalah jumlah dari value semua karyawan. Coba ulangi. Nah, misalnya Anda ngasih value 10, kamu ngasih value 15, kamu ngasih value 20. 20 tambah 15 tambah 10, berapa? 35 tambah 10, berarti value-nya berapa? 45. Jadi kalau value-nya ini naik, baru revenue-nya naik. Artinya apa? Bisnis itu bukan lagi ya, ini saya pengen ngomong ke teman-teman. Kita mau ngomong organisasi besar, itu kerjanya kerja bareng. Gak bisa owner aja yang kerja sendirian, gak bisa CEO-nya aja kerja sendirian. Aku jual baju, brandingnya bagus, udah masuk TV, udah keren, visualnya bagus, jahitnya nggak bener, di sini kebuka gitu, sempat itu jahitnya nggak bener. Akhirnya begitu masuk toko, ya udah gitu kan, orang ya kecewa gitu loh. Produknya bagus, marketingnya memble, ya produk bagus ini juga nggak bakal laku, ngerti nggak maksudnya?
Jadi kerja apa? Kerja bareng. Coba ulangi apa? Kerja bareng. Kerja bareng. Jadi kita tuh kerja bareng antara satu dengan yang lain. Oke? Sampai sini difahami? Coba. Saya berniat gini. Saya ingin diri saya tumbuh. Coba ulangi. Saya ingin diri saya bertumbuh. Supaya diri saya tumbuh. Organisasi harus tumbuh. Supaya organisasi tumbuh. Profit harus besar. Supaya profit besar. Revenue harus besar. Supaya revenue besar. Value harus besar. Supaya value bisnis besar. Value saya harus besar. Jadi pembahasan kita pertama bahwa gimana caranya supaya kita bisa tumbuh itu terjawab dengan bahwa kita harus punya value yang apa? Besar. Gitu loh. Nah, di situ. Jadi setelah kita berbicara value yang besar, barulah datang konsultan ngomong tentang customer service. Gini loh cara ngelayani orang. Barulah kita punya alasan. Oh, begini supaya ada value-nya. Ngerti nggak maksudnya? Baru ada alasan kita nurut. Datanglah konsultan untuk di dapur. Gini loh, kalau kamu mau bikin proses itu, ini premixnya, lalu kemudian ini bahan bakunya supaya makanan itu seger terus, begini caranya. Oh, ini loh supaya value makanan kita bagus. Ngerti nggak maksudnya? Kalau kita menjaga kebersihan, oh ini loh supaya. Jadi beralasan. Jadi apa? Beralasan. Oke, sekarang saya masuk pada ya, nanti kita banyakin di pertanyaan aja. Saya ingin masuk di akhir. Pada pertanyaan begini. Coba sama-sama. Kang Randy, coba ulangi. Kang Randy. Saya menyadari value saya harus besar. Gimana ya caranya? Oke ya, sekarang saya ajarin gimana caranya. Jadi Anda ini bisa punya value yang sangat besar sekali kalau yang pertama ya, keputusan bulat. Coba ulangi. Gini loh, hidup itu ya. Kenapa saya nikah umur 21, kemudian dari situ saya keluar dari kampus. Saya udah cerita nggak sih tadi? Saya ITB-nya nggak selesai, saya pakai ijazah SMA. Ya hitungan ijazah SMA itu harusnya ada yang ngomong cleaning service lah apalah. Tapi saya berpikir, aku pokoknya ijazah SMA, pokoknya aku kontribut dan aku jalan terus. Kenapa kok saya bisa menjalani kehidupan yang penuh Allah, kawan-kawan sering bilang, Randy beruntung gitu ya. Ya oke lah, haza min fadli rabbih, itu semua adalah karunia Allah. Tapi yang saya benar-benar resapi adalah karena semua yang saya putuskan itu keputusan bulat. Ngerti nggak maksudnya? Aku keluar dari ITB ya keputusanku. Ini bukan karena gagal, tapi karena aku yang memutuskan dan aku akan bertanggung jawab atas kehidupanku atas keputusan ini. Ngerti nggak maksudnya? Saya mau jadi bisnis konsultan, maka aku akan jalani semua pedih-perih perjalanan pencarian ilmu untuk jadi bisnis konsultan. Berat Bapak Ibu sekalian, saya harus nonton YouTube jam 10 sampai jam 12 malam. Saya harus baca artikel-artikel bahasa Inggris setiap malam gitu loh. Saya harus baca studi kasus bisnis, saya harus ketemu sama banyak pengusaha, capek. Intinya apa? Saya pengen ngomong sama teman-teman, ini kehidupan yang teman-teman pilih sekarang, ini keputusan teman-teman enggak gitu loh. Jadi jangan kehidupan itu begini ya, ngalir. Ngerti nggak maksudnya? Ya, semua yang ngalir di sungai itu pasti kalau nggak sampah, tinja, feses, ikan mati. Ngerti nggak maksudnya? Itu udah ngikutin aliran. Tapi ikan yang punya arah sendiri itu pasti ikan hidup. Jadi kalau kamu kenapa ada di sini? Ya kan kita ngalir kan, yang penting hidup. Ngerti nggak maksudnya? Berarti Anda sudah memposisikan diri Anda seperti bangkai loh. Makanya saya pengen ngomong sama teman-teman muda di sini, apakah keputusan di 8/12 ini adalah keputusan teman-teman? Bulat nggak keputusan teman-teman di sini? Saya pengen akhir Ramadan ini berpikir panjang gitu loh. Berpikir panjang. Saya bukan berniat turnover dan lain sebagainya. Saya pengen begini loh. Andai kata ada orang yang bersamai Pak Dedi, orang-orang tersebut punya alasan yang kuat Pak membersamai Anda. Itu paling penting.
Lebih baik Pak Deddy ini sama 7 orang, sama 8 orang, tapi emang siap mati gitu loh untuk membangun 8-12. Saya juga besar sorot mata Pak Deddy ini, saya tangkap energinya. Karena saya juga belajar human reading, Pak Deddy ini punya mimpi yang besar sama 8-12. Kasihan kalau tidak dibersama orang-orang yang tidak punya mimpi besar. Jadi gini loh, saya pengen ngomong ke teman-teman, kamu bisa jadi orang kalau kamu keputusannya bulat. Ngerti maksudnya? Saya mau nikah bulat gitu loh. Sama kamu gitu kan. Ditolak ya udah, cari lagi gitu loh. Keputusannya bulat gitu, ngerti nggak maksudnya? Jadi hidup itu tentang mengambil keputusan. Saya mau merantau Jakarta, udah merantau, wah gitu loh. Jangan banyak galau. Nah, dengan keputusan bulat barulah kamu bisa punya energi gitu. Jadi coba sama-sama, apakah jalan hidup saya hari ini? Coba ulangi. Apakah jalan hidup saya ini adalah keputusan saya? Ataukah keterpaksaan yang harus saya pilih? Ya kan? Ini saya belum nanya satu nih, karena waktunya emang nggak ada. Kalau saya masih jadi konselor di Batik Trusmi Cirebon. Jadi kalau ada Cirebon itu toko 1,5 hektar, Kang Randy ada di belakangnya. Saya 2 kali sebulan visit ke sana. Saya kalau soal manajemen saya tanya, kamu di Trusmi ini pilihanmu apa keterpaksaan? Mikir dulu dia. Tapi setelah solid dia bagus. Jadi itu satu ya. Keputusannya bulat. Yang kedua adalah ingin maju. Coba ulangi apa? Ingin maju. Kamu bisa ngasih value besar kalau kamu punya ingin maju. Coba nih perhatikan. Ingat nggak tadi bisnis? Value revenue. Coba ulangi. Revenue. Market ya. Berarti sama kan kalau ini diri kamu, lalu kemudian ini perusahaan, ini bisnis. Kamu ngasih bisnis value, bisnis ngasih kamu gaji. Nih saya ajarkan ya. Bener nggak? Kamu ngasih bisnis value, nilai diri kamu kasih ke perusahaan. Kedisiplinan kamu kasih ke perusahaan. Kerja keras kamu kasih ke perusahaan. Kepintaran masa kamu kasih ke perusahaan. Kepintaran kamu melayani pengunjung kamu kasih ke perusahaan. Perusahaan ngasih gaji, ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau misalnya kita mau gaji naik, itu sebetulnya apa? Value duluan yang naik. Jadi saya selalu merasa begitu. Ini saya pengalaman ya adik-adik sekalian ya, pengalaman ya. Sekaligus ini kenapa Pak Deddy berkali-kali bilang beruntung gitu. Jadi saya itu memulai karir di dunia training itu dengan 500.000 per 2 jam. Dulu Pak, bengkel-bengkel bubut itu saya 500.000 per 2 jam. Sekarang mentok di Telkomsel, tarif tertinggi yang pernah saya capai itu 20 juta per 2 jam. Tapi 20 juta 3 jam, sorry. Tapi Hermawan Kertajaya, pernah dengar mungkin ya, Hermawan Kertajaya, terus Andri Wongso, itu Pak 250 juta 2 jam Pak. Mario Teguh itu ngomong pita suara, ini pita suara. Modal pita? Nggak modal pempek loh Bu. Itu 2 jam Bu, profit langsung semuanya, 250 juta. Para pembicara-pembicara itu. Jadi walaupun sekarang saya 20 juta 3 jam di perusahaan-perusahaan besar itu, PR saya masih panjang gitu loh, untuk bisa seperti bawa bapak itu. Nah, lihat ini cara berpikir saya. Saya selalu berpikir gini, harga saya hari ini, dulu waktu saya dapat proyek nih, 500.000, 2 jam, ngisi di bengkel bubut, Sanjaya Teknik. Harga saya 500.000 hari itu adalah karena kualitas kerja saya di masa lalu. Ngerti nggak maksudnya? Randy itu dulu punya kualitas kerja, makanya orang tuh kan bayar kan jasa ya. Dia ngelihat aku bayar siapa sih Randy? Emang Randy siapa? Ngerti nggak maksudnya? Nah dia melihat Randy di masa lalu. Oh belum pernah punya portofolio, oh belum pernah. Udah 500.000 aja. Ngerti nggak maksudnya? Tapi kualitas saya di masa itu, gitu loh. Tapi kualitas saya ngerjain 500.000 itu di hari itu adalah harga saya di masa depan. Ngerti nggak maksudnya? Saya ingin dibayar 100 juta 2 jam, 20 juta 2 jam, maka kualitas kerja saya harus 20 juta 2 jam, walaupun harganya waktu itu masih 500.000, karena supaya orang lain nantinya mau bayar saya mahal. Makanya sekarang sebut ya. Ini saya ajarin. Ini penting untuk karir nih. Aku nih bener-bener sebetulnya kesini bukan untuk Pak Deddy lah, saya kesini untuk teman-teman 8-12 gitu. Pak Deddy cuma berdua sama istri kan, Anda lebih banyak kan gitu ya Pak ya, kurang lebih.
Jadi coba sama-sama. Harga kita hari ini, coba lagi. Harga kita hari ini, lalu kemudian kerja hari ini, coba lagi. Hari ini lihat ya. Harga saya hari ini, coba lagi. Adalah kualitas kerja saya di masa lalu. Paham ya? Kamu dihargain orang ini karena kamu yang dulu. Tapi kerja saya hari ini, coba lagi. Adalah harga saya di masa depan. Harga masa depan, harga future, harga masa depan. Jadi sebutlah gaji kamu berapa? 800, 1, sekian apa. Itu adalah harga kamu masa lalu. Ngerti gak maksudnya? Karena kualitas masa lalu kamu segala macam. Tapi kerjaan kamu yang diamanahkan oleh bisnis hari ini, kamu pegang dapur ya, kamu pegang ini, itu adalah harga kamu di masa depan. Tenang aja bos. Saya ngebuktiin dari 500.000 grow sampai 20 juta kok. Kadang kalau nggak percaya ada yang nanya ke saya, Kang itu bener 20 juta, saya kirimin aja bukti transfernya. Bener loh. Di Trusmi 8 juta sehari itu saya mulai dari ada kadang-kadang saya nggak dibayar gitu loh. Waktu awal-awal saya berkarir kan usia saya 30 tahun, saya mulai ngisi-ngisi dari 23 tahun. 7 tahun loh, lama. Saya keliling ke toko roti. Di toko roti itu saya ke dapur, ngitungin terigu, ngitungin mesennya gitu Bu, aku dulu Bu. Inventorinya berapa gitu loh. Ngitungin COGS-nya roti. Saya mulai itu. Ya mulai gitu loh. Waktu saya dikeke, mau dibayar berapa? Udah terserah ibu mau bayar berapa? 2 hari 2,5 juta. Tapi udah kita mulai lama-lama tumbuh. Yang penting kualitas kerja. Karena harga itu adalah harga masa lalu. Orang tuh ngukur gitu loh, kamu siapa. Tapi nanti kalau kualitas kerja kamu bagus, kamu mahal sendiri. Saya yakin. Coba kamu pikir rasional aja. Kamu kerja bagus, kita semua sepakat. Oke, 8-12 kita grow, maju, fight. Ya pelan-pelan kita baikin outlet kita, baikin tampak depan kita. Sedikit tentang marketing, kalau aku lihat tampak depan memang jadi nggak ada pempeknya Pak. Memang kita harus restructure visual fasad depan gitu, supaya energi pempeknya keluar. Kalau misalnya kita udah rapiin semua, traffic kita sudah rapiin semua, kamu urat jalan kamu bagus kalau saya lihat ya, traffic kamu bagus, tempat juga oke. Begitu ini grow dan memang kita putuskan untuk buka cabang, pasti seorang daddy, seorang owner itu lebih nyaman pada karyawan yang lama. Ngerti maksudnya? Selama kamu bisa dipercaya, itu loh yang jadi masalah. Selama kamu memang bisa. Ini saya juga di Trusmi ya, kita mau naikin orang-orang lama, orang-orang SDM Cirebon. Nggak berkualitas, akhirnya harus ngambil mantan McD gitu loh, mantan McDonald gitu. Makanya teman-teman kalau bisa nggak perlu mantan McDonald datang ke 8-12 gitu loh. Kalau bisa kamu aja. Nah caranya gimana? Belajar, tumbuh, naikin kualitas. Saya kan sama kayak mungkin teman-teman semuanya beberapa lulusan SMA, sama kita juga lulusan SMA kok. Wah Kang Randy enak, anak orang kayak enggak, aku di Balikpapan tuh rumahnya di gang, ngerti maksudnya? Aku di Balikpapan tuh rumahnya di gang, bukan anak orang kaya, ya cukup gitu, nggak miskin, cuma nggak gimana-gimana gitu. Sama kayak bahasa Quran, ini kan bulan Ramadan ya. Dalam bahasa Quran tuh semua hamba di mata Allah itu sama. Tinggal siapa yang mau berdoa, mau takwa, mau sujud, mau qiyamul lail itu. Yarfa'u darajah, semuanya punya kesempatan dinaikkan derajat, sama semuanya. Mau lahir di Palembang, lahir di Amerika, lahir di Balikpapan, selama beriman kepada Allah dibukakan kesempatan yang sama. Gimana? Siap maju enggak? Siap. Enggak, maksudnya gini kawan-kawan sekalian. Jadi aku pengen di akhir ini dalam banget. Tidak salah ketika kita sekarang itu hidup pas-pasan. Saya waktu pertama kali nikah, ngontrak harus di samping kuburan. Pakai Karisma 125X, sudah punya Azhar. Jadi saya tuh setelah nikah 4 minggu kemudian istriku hamil. Lahir 2008 Azhar Zaki Saputra. Azhar 7 bulan istriku hamil lagi gitu Pak. Naila 1,5 tahun istriku hamil lagi. Jadi saya 25 tahun itu di tengah ekonomi yang tidak stabil. Saya tuh anak udah 3. Gimana Kang Rini? Pusing emang gitu. Nah, waktu itu aku pas-pasan. Lah iyalah gagal di TB kok. Pas-pasan gitu, bingung. Bisnis juga nggak, pokoknya
acak-acakan lah gitu. Itu nggak salah, ngerti nggak maksudnya? Keadaan itu nggak salah. Tapi kalau itu selama-lamanya, ngerti nggak maksudnya? Itu yang salah. Kalau kamu menikmati keapesan itu yang salah, ngerti nggak maksudnya? Kamu menikmati dan bersahabat dengan kenaasan, ngerti nggak maksudnya? Dengan dompet yang tipis terus-terusan kamu menikmati terus nggak mau bertumbuh dan akhirnya mengiyakan itu semua, itu yang salah. Gaji kita hari ini tuh nggak pernah salah. Itu rezeki dari Allah. Tapi kalau kamu tiba-tiba berpuas diri dengan gaji di bawah nisab zakat. Zakat itu kamu boleh zakat itu kalau punya gaji di atas 5,4 juta. Di bawah itu kamu tuh berarti belum masuk nisab zakat gitu loh. Dan bisa kamu punya gaji sekian juta itu kalau kamu jadi kepala toko, berarti kita PR-nya harus banyakin warungnya 8-12 gitu. Dan saya yakin organisasi yang kuat ya, warung makan yang kuat, kita sebut warung Steak and Shake, kita sebut brand-brand besar kayak McD, KFC, itu dia bukan pada produknya sebetulnya, bukan pada produknya coba kamu makan, malah kembung kamu makan ayam fast food itu kan. Mereka itu pada manusianya gitu, ngerti gak maksudnya? Pada manusianya gitu. Dan saya pengen ngomong di sini teman-teman sekalian, kondisi kamu hari ini nggak salah, cuma kalau kamu berpuas diri, ngerti gak maksudnya? Dan tidak galau pada kondisi kamu sekarang, jadi salah. Maka perlu namanya galau syariah. Ngerti gak maksudnya galau syariah? Kegelisahan yang membuat kamu belajar. Ngerti gak maksudnya? Ya Allah, aku terima gaji hari ini segini. Cuma ya Allah, kalau segini terus gimana hambamu ini berkeluarga? Gimana hambamu nanti mau umroh? Gimana hambamu naik haji? Tuntun hamba ya Allah. Semoga kalau memang jalan rezekiku di 8-12, tuntun ya Allah 8-12 ini jadi gede, hamba juga ikut besar, hamba bisa membersamai kebesaran ini. Gitu doamu, dan itu satu frekuensi, doanya semua begitu. Jadi kita jaga baik-baik nih produk kita, layanan kita. Pak Haji juga, Pak Dedi juga sama istri juga ngejagain kalau ada profit ditabung ke modal kerja, karena ini untuk kita sama-sama, kita bareng-bareng gitu. Oke, aku jadi curhat nih, nggak ngisi training jadinya kan ya. Iya. Aku curhat pengalamanku. Jadi keadaan kita naas. Saya nikah umur 21, Anda bayangin aja, umur 21 nikah. Istri saya tuh udah lulus pertanian, istri saya umur 25 tahun. Jadi memang 4 tahun lebih tua gitu ya. Terus kemudian sudah punya anak, masuk gang tinggalnya. Terus kemudian, pokoknya tribulasinya banyak banget lah. Aku nggak pernah menyalahkan situasi itu. Cuma aku memutuskan, saya harus keluar nih gitu. Dari ini semua, saya harus tumbuh. Walaupun dengan ijazah SMA, ya udah kerja keras gitu loh. Kerja keras. Nggak bisa kuliah S2, ya nonton YouTube gitu loh. Nonton internet gitu. Ya, ini jadi emosional nih, jadi curhat nih. Ya, please. Ya, siap tumbuh? Siap. Siap. Kalau saya bilang siap tumbuh, Anda katakan siap Kang Randy, oke ya? Tangannya sambil pegang. Siap tumbuh? Siap Kang Randy. Oke, tepuk tangan kawan-kawan sekalian.